Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jalan HR Rasuna Said Kuningan Timur, Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Sehat, kita bertemu lagi di talk show eksklusif. Kali ini saya tidak sendirian dan nggak berdua juga, nanti akan ada 3 orang yang akan sama-sama berbagi informasi di talk show eksklusif pada siang hari ini di edisi Selasa 9 Februari 2021. Tema topik yang akan kita bahas yaitu kanker sebagai komorbid COVID-19. Sobat Sehat, tanggal 4 Februari lalu kita peringati sebagai Hari Kanker Sedunia. I am, I will. Tema yang diusung dalam Hari Kanker pada 3 tahun terakhir ini, dan penyakit kanker ini dapat terjadi pada siapa saja, bahkan di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Kanker merupakan salah satu penyebab komorbid, dan siang hari ini Radio Kesehatan akan mengupas kanker sebagai komorbid COVID-19 bersama kedua narasumber yang telah hadir melalui Zoom, yaitu yang pertama ada Dr. Denny Joko Purwanto, spesialis bedah onkologi dari Rumah Sakit Kanker Darmai. Selamat pagi, Dr. Denny. Selamat pagi, salam sehat selalu. Bagaimana kabarnya dokter di pagi hari ini? Alhamdulillah kami baik semua. Bagaimana keadaan juga Ibu Andini beserta seluruh staf di Kementerian Kesehatan? Alhamdulillah baik, Dr. Denny. Oke, baik. Dan narasumber selanjutnya ada juga Dr. Tubagus Jumhana Atmakusuma, spesialis penyakit dalam hematologi onkologi medik, selaku Ketua Umum Perhimpunan Hematologi Onkologi Medik Ilmu Penyakit Dalam Indonesia, disingkat Perhompedian. Selamat pagi, Dr. Jumhana. Selamat pagi, Ibu Andini Putri. Selamat pagi juga. Gimana kabarnya, dokter, di pagi hari ini? Apa? Buka Bagaimana aja ya. kabarnya, dokter? Selamat pagi Ibu Andini, kedengeran jelas. Terdengar Dan jelas. juga selamat pagi pada personel lain, staf lain dari Kemenkes P2P, dan juga selamat pagi Dr. Denny. Selamat pagi Dr. Jumhana. Saya alhamdulillah sih, moga-moga ya ada juga sakit, moga bukan sakit COVID. Namun demikian tidak sedikit kawan-kawan kami yang ada dokter-dokter ya, yang ada mengobati di hematologi medik, baik hematologi dewasa ataupun ahli hematologi anak yang terkena dampak COVID, dan mereka ada yang berhari-hari, ada yang sebulan dirawat, ada yang lebih dari sebulan karena masih positif, ada yang dirawat rumah sakit, ada juga dirawat mandiri. Kemudian staf medik juga ada, perawat juga ada. Jadi rumah sakit adalah tempat berisiko tinggi untuk terjadinya COVID-19. Sehingga kita harus menjaga, dan moga-moga dengan ada talk show ini bisa membantu yang lain juga untuk membantu kami yang paling Anda di depan, semua masyarakat kita di belakang menjaga. Namun demikian jangan membuat kami yang menjaga juga terpapar. Terima kasih. Oke, baik Dokter Jumhana, semoga lekas sembuh ya yang sekarang sedang sakit, dan juga tetap berhati-hati dimanapun kalian berada. Ini sekarang di daerah saya juga sedang turun hujan, jadi hati-hati untuk kamu Sobat Sehat yang mungkin sedang berkegiatan di luar atau mungkin juga sedang berkendara. Dan untuk kamu yang ingin bergabung bisa langsung kirimkan pertanyaannya di SMS WhatsApp kita di nomor 0811 874 1919, atau dapat juga mention melalui Twitter dan juga Instagram kita di @radiokesehatan. Pertanyaan pertama saya ke Dr. Jumhana terlebih dahulu. Dokter, bagi sebagian orang dok, terkadang ini belum bisa membedakan antara kanker dan juga tumor. Bisa dijelaskan terlebih dahulu, Dr. Jumhana, apa perbedaan kanker dan tumor, serta di Indonesia sendiri 3 jenis kanker yang paling banyak diderita pada laki-laki maupun perempuan. Silakan Dr. Jumhana. Baik, terima kasih Ibu Andini. Kita akan bedakan antara tumor, kanker, dan sel normal ya. Karena kita tahu bahwa sel normal itu juga memerlukan untuk hidup, untuk bertumbuh, berkembang. Anda dari mulai bayi sampai dewasa kita aja bertumbuh dalam hal semua organnya. Nah, itu harus ada. Nah, kenapa? Karena kalau tidak ada yang mengatur pertumbuhan, maka kita tidak akan berkembang. Nah, pertumbuhannya ini kita tahu bahwa ada sel-sel punca yang kemudian
berkembang menjadi berdiferensiasi itu berubah sifat dari gen-gen di kankernya dan kemudian menjadi sel-sel yang tadinya sel muda menjadi sel matang. Contohnya yang paling gampang adalah sel darah. Sel darah asalnya sel punca di sum-sum tulang hanya satu, stem cell sel punca. Tapi kemudian pada perkembangan berikutnya dia berubah menjadi sel yang pertama yang sel induk mieloid. Yang kedua sel induk limfoid. Yang sel induk yang mieloid ini akan berubah jadi yang matang, mengalami pematangan eritrosit, darah putih, darah merah, itulah sel matang. Jadi namun demikian itu diatur oleh ada gen-gen untuk yang merangsang. Namun demikian ada juga gen yang untuk menyetop, mengontrol. Kalau udah banyak proliferasinya atau pertambahan dari jenis sel jumlahnya di stop oleh gen dari yang mengontrol ini. Ada gen yang merangsang, ada gen yang mengontrol, ini harus imbang supaya nanti selnya jadi normal dan tidak berlebihan. Pada tumor dia memang akan mengikuti hukum tadi, tetapi dia sel yang berkembang dia adalah sel normal, cuman jumlahnya menjadi banyak, proliferasi. Ya. Itu sel tumor, namanya sel jinak. Jadi tumor, tapi tumor isinya adalah sel-sel normal yang jumlahnya bertambah karena hasil proliferasi. Nah, beda dengan kanker, sama juga dia bertumbuh, tetapi pada saat pertumbuhan, sebelum pertumbuhan ada yang namanya diferensiasi menjadi sel-sel yang sifatnya berbeda, dan kemudian pada perkembangannya, kalau dia berasal dari sel kankernya ada berasal diturunkan, maka dia akan diturunkan tadi pada perkembangannya sel induk yang memang sifatnya adalah sudah berubah menjadi sel kanker di kemudian hari, sehingga nanti berproliferasi menjadi sel kanker. Jadi ada yang bisa dibawa perubahan sel ini, ada juga yang berasalkan dari mutasi dari luar. Mutasi itu ada satu faktor yang merangsang kemudian merubah sel tubuh kita menjadi sel yang berubah sifatnya. Nah, yang sel bermutasi inilah kalau dia mutasi gen ini kalau berlebihan menjadi sel kanker. Kenapa? Karena tidak bisa dikontrol lagi oleh gen-gen yang mengontrol. Jadi ini hanya perbedaan antara saya simpulkan kalau pada sel kanker selnya sudah berubah dari normal sifatnya dan punya berkembang biak dan tidak bisa dikontrol oleh gen-gen pengontrol. Sedangkan pada tumor dia ada yang berkembang adalah sel-sel yang normal dan tidak bisa dikontrol juga oleh sel yang mengontrolnya. Pada keadaan normal dia balance antara yang gen yang merangsang sel dan gen yang mengontrol. Kira-kira itu beda. Terima kasih. Oke, baik. Lalu Dr. Jumhana, apa yang menjadi faktor resiko dari penyakit kanker ini? Seperti apa gejala atau tanda awal yang bisa kita waspadai? Karena mungkin banyak juga di antara kita yang datang ini biasanya sudah dalam keadaan apa ini, Dr. Jumhana, yang bisa kita lakukan untuk menghindari dan mengetahuinya sejak dini? Silakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Nini. Kawan-kawan sekalian, pendengar sekalian, kita tahu bahwa kanker ada dua kelompok besar. Kanker tumor padat seperti payudara, paru, usus besar, kemudian juga di ovarium, dan ada juga yang kanker yang memang kanker darah seperti leukemia akut, limfoma, myeloma multiple. Nah, kita tahu bahwa pada wanita yang terserang adalah kanker payudara, serviks, dan ovarium. Sedangkan pada laki-laki adalah paru, kemudian kolorektal, usus, dan liver. Dari semua yang bisa dideteksi di screening lebih awal adalah tadi payudara, mungkin ada Dr. Denny sudah jelaskan yang sadari, ada benjolan mamografi dan sebagainya, sel serviks dengan pap smear, dan kemudian ada program IVA. Kalau lebih dini diketahui lebih mudah di atasnya. Yang ketiga adalah kanker paru pada laki-laki paling banyak, pada perempuan nomor 5 ke bawah. Nah, pada kanker paru juga terutama yang berisiko tinggi, dia perokok, maka seharusnya bisa di monitoring atau diawasi ya setiap tahun setelah umur 40 tahun ke atas dengan ronsen foto. Ya. Yang berikutnya adalah CA kanker kolorektal, saluran cerna juga bisa dengan darah stoolnya. Jadi namun punya kanker itu, kanker yang tadi tumor padat itu bisa dideteksi dini, di screening, dan namun demikian pada kanker darah, leukemia, limfoma tidak bisa karena tiba-tiba aja sudah jadi kanker darah, tiba-tiba saja sudah myeloma multiple, tiba-tiba aja sudah limfoma. Karena kalau kita
periksa darahnya normal. Suatu saat darahnya abnormal, leukemia, ya udah leukemia akut. Makanya namanya leukemia akut dan kronik. Kalau pada kanker tumor solid ada stadium yang belum terdeteksi ya in situ, ada lagi yang sudah stadium awal ini, kemudian stadium yang lanjut dan stadium yang metastasis ke organ. Jadi Anda yang mana ini pada perempuan, hati-hatilah tadi nonton payudara, cervix, varium, ada pada laki-laki hati-hatilah ada paru, kemudian korektal, dan kemudian ada prostat. Nah, itu semua bisa deteksi ini lebih awal, dan kemudian untuk paru mungkin lebih dicegah dengan tidak merokok. Ya, untuk korektal tidak makan harus makan berserat. Jadi ada yang dicegah, ada yang bisa deteksi dini, dan pada kanker darah nggak bisa dicegah dan nggak bisa deteksi dini. Itu. Terima kasih. Oke, baik dokter. Lalu jika kita mendengar kata kanker, ini mungkin seperti momok bagi sebagian penderita di awal ketika mengetahui dan berimbas juga kepada psikisnya. Bentuk support seperti apa dokter Jumhana yang diperlukan untuk lebih menguatkan pasien? Silakan. Baik, memang kanker dulu dan sampai sekarang juga saya kira mendengar kata kanker ini merupakan seolah-olah hidup kita sudah sampai di sini. Padahal kanker ini kan tadi ada stadium awal yang bisa diobati sembuh kuratif, ada yang stadium menengah juga yang bisa diobati kuratif, ada yang stadium lanjut memang tidak bisa diobati. Tapi kita bisa memanjangkan usia. Pada kanker kolorektal kita tahu bahwa pada stadium lanjut yang sudah metastasis berjangkit organ lain, ada obat-obat baru target terapi. Kalau dia ada beberapa target terapi, kalau dia udah satu berobat atau minum obat yang target terapi macam utama, kalau dia kambuh atau tidak berespon bisa target terapi yang kedua, tiga, sehingga memanjangkan usia. Jadi kalau divonis kanker, seharusnya kita bisa adalah seperti kata pasien di Amerika, mereka sangat ketakutan dengan COVID, pasien kanker. Bagi kami, divonis kanker untuk kata pasien, divonis kanker adalah memberikan kami vonis untuk hidup berapa tahun lagi dan kita bisa memanjangkan usia. Kita COVID, makanya kita pikirkan aku mati enggak, kapan matinya, 2 jam, 3 jam, 1 hari, 2 hari, betapa menjadi momok saat ini COVID dan kanker. Jadi kalau Anda bisa campurkan antara COVID dan kanker, maka yang terjadi adalah tragedi bagi pasien, bagi keluarga, jangan salah lagi mesti gimana. Nah, tapi di era di luar musim COVID, saya kira seharusnya kalau keluarga kita ada yang sakit kanker dan biasanya keluarganya, ayah, ibu atau saudaranya bilang pada dokter, dok, jangan diberitahu pada pasien, tahu mereka shock, ya. Nah, biarkan kita keluarganya untuk menjelaskan pada pasien. Tapi ada lagi pasien yang kenapa tidak diberitahu dari awal. Jadi kita harus lihat satu demi satu. Nah, kemudian berikutnya, kalau pasiennya sudah pada ketakutan, nah di Yayasan Kanker Indonesia ataupun di kelompok lain ada yang survivor, kanker payudara yang sudah sembuh ataupun kanker yang lainnya yang sudah sembuh, maka mereka akan bisa memberikan support, motivasi pada pasien-pasien. Namun yang sudah stadium lanjut ini, saya kira harusnya itu adalah tanggung jawab bukan hanya keluarga pasien, tetapi juga kita punya motivator. Apa yang diperlukan? Psikologis, apakah perlu dari religius, ya, ahli agama kita berikan pada mereka yang sudah terutama stadium-stadium yang di diagnosis ada terminal stage atau end of life, terutama dalam 6 bulan fase. Itulah yang kita berikan support supaya nanti supaya yang pertama adalah support menghilangkan simptom-simptom yang menimbulkan rasa nyeri di kanker itu, nyeri dan sebagainya, mual, muntah, dan kita buatlah quality of life-nya meningkat sehingga nanti, dan buatlah kesempatan untuk bertambah beribadah dan sebagainya, sehingga waktu meninggal pasien ini sudah punya dignity untuk menghadap ilahi dengan tidak menyalahkan. Karena biasanya kalau pasien kanker tuh selalu ini salahkan, ya Tuhan, kenapa aku harus sembahyang 5 kali sehari atau 8 kali kok diberi obat sakit kanker ini. Tapi pada COVID ini maka COVID lah yang ditakutkan juga oleh pasien kanker. Terima kasih. Oke, baik, makasih Dokter Jumhana. Sekarang saya ke Sakit Kanker Darmais. Ini merupakan pusat kanker nasional di bawah Kementerian Kesehatan. Bisa dijelaskan Dokter Deni gambaran singkat fungsi dari pusat kanker nasional ini secara lingkup nasional seperti apa? Silakan Dokter Deni. Dokter Deni, mohon maaf masih termute Zoom-nya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera para sahabat pendengar radio Kementerian Kesehatan yang berbahagia. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih Rumah Sakit Kanker Darmais diberi kesempatan dalam hal ini untuk memberikan informasi tentang kanker maupun tentang Rumah Sakit Kanker Darmais. Memang Rumah Sakit Kanker Darmais sebagai pusat kanker nasional di bawah Kementerian Kesehatan mempunyai fungsi-fungsi yang memang sudah digariskan. Pertama tentu di bidang pelayanan. Kita mempunyai pelayanan-pelayanan itu baik dari prevensi, deteksi dini, kemudian juga pelayanan-pelayanan kanker. Pelayanan-pelayanan kanker di tingkat baik itu untuk penanganan, terapi dalam hal ini tentu, kemudian rehabilitasi, paliatif juga jangan dilupakan, sampai juga kami melakukan upaya-upaya home care. Nah, kemudian juga tentu di era COVID ini kami juga tentu harus terus berinovasi dan harus beradaptasi dengan keadaan-keadaan sekarang. Juga terlebih di bidang, bukan hanya di bidang pelayanan, di bidang pendidikan pun tentu Darmais sebagai pusat kanker nasional mempunyai fungsi dan tugasnya. Di era COVID pun tetap ya, jadi pendidikan kami dari tingkat S1 ya, pendidikan profesi baik itu untuk pendidikan profesi medis, kedokteran, kemudian keperawatan ya, tenaga-tenaga kesehatan lain ya, sesuai dengan Darmais sebagai AHS di sini. Nah, tingkat-tingkat itu ya sampai saat ini di era COVID pun tetap kami melakukan ya pendidikan-pendidikan itu, dan semoga ini juga mempunyai fungsi ya untuk pendidikan. Kemudian juga di tingkat, sebetulnya di tingkat penelitian ya, kami punya riset ya, itu kami punya litbang, dan litbang ini juga kami mengkhususkan tentu untuk kanker. Nah, seperti kita ketahui, riset-riset yang kami punya tentang kanker ya, itu tentu baik itu di tingkat prevensi sampai di tingkat rehabilitasi dan kuratif, dan kemudian juga penelitian-penelitian ini ya, baik itu untuk tingkat molekuler sampai juga kami mempunyai fasilitas seperti sequencing ya, DNA, sampai penelitian-penelitian yang tingkat penanganan di klinik populasi ya. Nah, itu karena memang sesuai fungsi kami juga untuk riset. Bahkan riset-riset ini ya, baik itu riset dari kami maupun dari peserta-peserta pendidikan, itu kami mempunyai jurnal yang namanya Indonesian Journal of Cancer ya, di Rumah Sakit Kanker Darmais. Dan perlu kita ingat pula ya, bahwa beban kanker ini semakin lama semakin meningkat. Oleh karena itu juga Rumah Sakit Darmais mempunyai data registrasi ya, yang kami bisa kumpulkan, dan kami juga mempunyai pusat data layanan beban kanker. Mudah-mudahan fungsi-fungsi ini nanti kita bisa jelaskan lebih lanjut, baik itu dari fungsi rujukan ya, fungsi-fungsi baik untuk pelayanan ya, sehingga ini nanti kami akan melakukan juga jejaring-jejaring di tingkat nasional. Mungkin begitu Dok Ibu Andini, fungsi dan tugasnya dari Rumah Sakit Kanker Darmais sebagai pusat kanker nasional di bawah Kementerian Kesehatan. Oke, baik Dokter Denny. Nanti setelah ini saya akan tanya-tanya lagi ya Dok ya, masih terkait dari pelayanan rumah sakit di Rumah Sakit Kanker Darmais. Nah, nanti juga kita akan kembali lagi menyapa Dokter Jumhana. Tapi sebelumnya Sobat Sehat, kita jeda dulu untuk sejenak. Kamu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di talk show eksklusif.
Kembali lagi dalam talk show eksklusif di siang hari ini, kanker sebagai komorbid COVID-19. Masih bersama kedua narasumber saya yang telah hadir melalui Zoom, masih ada Dr. Denny dari Rumah Sakit Kanker Darmais dan juga Dr. Jumhana selaku ketua dari Perhompedin. Dan kita kembali lagi ke Dr. Denny. Dr. Denny sudah 1 tahun pandemi COVID-19 ini berlangsung. Masyarakat juga diminta untuk melakukan adaptasi kebiasaan baru. Lantas dari sisi pelayanan rumah sakit, apa saja perubahan fasilitas maupun kanker tengah pandemi seperti saat ini? Silakan Dr. Denny. Dr. Denny, mohon maaf masih termute. Ya, terima kasih Bu Andini atas pertanyaannya. Perlu kami jelaskan, memang sudah 1 tahun ya pandemi COVID berlangsung. Nah, tentu kebiasaan-kebiasaan di masyarakat ya itu juga berubah. Kemudian juga tentu kita harus beradaptasi dengan layanan-layanan kaidah-kaidah ya sesuai penata laksanaan dari COVID-19 tentunya ya. Memang penata laksanaan kanker sendiri memang kami sudah tentu mempunyai pedoman-pedomannya ya, dan bagaimana sekarang dengan adanya COVID-19 ya, apakah kita menuntut perbaikan-perbaikan layanan-layanan fasilitas, tentu saja ya, karena yang penting adalah bagaimana para pasien tentu datang dilayani dengan baik ya, kemudian juga dihindari dari tertularnya resiko COVID-19 ini. Seperti misalnya fasilitas yang kami punyai dari awal ya, di tingkat pencegahan, di tingkat deteksi dini ya, kami pun melakukan deteksi dini ya. Tentu kami membuka batas-batas layanan daring. Nah, kemudian juga fasilitas-fasilitas yang datang ke rumah sakit ya, pasien-pasien tentu sekarang tidak boleh lagi berkerumun ya, sehingga kami menerapkan fasilitas yang namanya screening ya, sehingga keamanan dan kenyamanan tetap diberikan, namun bisa dihindari tertularnya COVID-19 pada pasien-pasien kanker yang memang sudah menjadikan itu suatu hal yang komorbid. Nah, untuk itu kami juga membuka layanan-layanan saat ini di poliklinik sendiri. Kami membuka dari pendaftaran sendiri, membuka layanan secara daring. Kemudian layanan-layanan rujukan ya di poliklinik juga kami membuat sekarang waktunya, sehingga tidak lagi beban dari pasien itu datang dalam waktu yang bersamaan. Fasilitas-fasilitas yang lain ya, tentu di poliklinik kami juga membuat suatu layanan-layanan yang aman ya. Kami membuat pelayanan ya, pencegahan ya, seperti pemakaian masker, hazmat ya, itu sesuai standar. Kemudian juga fasilitas-fasilitas di kamar rawat ya, kemudian kamar operasi ya, kamar kemoterapi pun ya, kami menerapkan protokol-protokol kesehatan ya, sehingga memang jumlahnya memang layanan itu tetap ya, tapi tetap mendapatkan protokol kesehatan yang baik ya. Seperti juga fasilitas yang kami punya ditambah ya, kami juga fasilitas-fasilitas yang ruangan tekanan negatif ya, seperti ruang isolasi, kemudian ruang keperawatan dan ruang operasi yang bertekanan negatif, sehingga tidak perlu khawatir jika masyarakat atau pasien datang ke Rumah Sakit Kanker Darmais ya. Dan kami membuka fasilitas-fasilitas yang sekarang ini beradaptasi dengan keadaan COVID-19 ini, sehingga pasien-pasien yang datang tetap terlayani dengan baik dan memang tidak terganggu ya, walaupun dengan adanya COVID-19, karena kami juga mengadaptasikan fasilitas-fasilitas layanan ini sesuai dengan protokol kesehatan yang untuk menghindari
terinfeksinya COVID-19. Terima kasih Bu Oke. Andini. Baik, lalu Dokter Deni, di tengah pandemi ini mungkin banyak orang yang jadi khawatir, merasa was-was gitu kalau misalkan harus berpergian keluar rumah. Sementara beberapa pasien kanker ini mungkin memiliki jadwal rutin untuk melakukan kemo atau perawatan lainnya di rumah sakit. Apa sarannya Dokter Deni untuk penderita maupun keluarga agar bisa tetap berobat ke Fasiankes di tengah pandemi ini? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan ini. Pertanyaan Ibu Andini memang pertanyaan juga bagi masyarakat ya. Apakah kami harus menunda melakukan kontrol atau kunjungan ke Fasiankes ya? Memang fasilitas kesehatan ya itu memang sudah dibekali dengan proteksi-proteksi maupun pencegahan-pencegahan. Oleh karena itu, resiko tertular COVID-19 ya di fasilitas kesehatan lebih kecil dibandingkan resiko keterlambatan kalau pasien itu berobat ataupun melakukan terapi-terapi rutin seperti kemoterapi. Ya, sebab ya proteksi-proteksi yang sudah disiapkan ya seperti dari screening ya bahkan pasien-pasien sendiri yang akan datang ke rumah sakit ya itu harus di screening, kemudian juga yang dirawat harus dilakukan pemeriksaan ya baik rapid hingga swab PCR ya sehingga tidak perlu ditakutkan. Demikian juga dengan tentu petugas-petugas rumah sakit, petugas kesehatan, para dokter, para perawat juga ya kami membuat suatu proteksi ya sehingga para pasien ya yang mempunyai jadwal kontrol atau pasien-pasien yang baru ya itu datang ke rumah sakit tidak atau ke fasilitas layanan kesehatan tidak perlu khawatir karena resiko yang jauh lebih tinggi adalah bukan di rumah sakit sebetulnya, tapi di masyarakat luas ya. Tentu yang tidak menerapkan protokol kesehatan, tapi selama itu melakukan protokol kesehatan, ya di Fasiankes semoga semua berjalan dengan aman sehingga para pasien, baik pasien lama ya yang perlu berobat kontrol, ya baik itu untuk pengobatan ya baik itu untuk follow up ya kemoterapi maupun follow up lainnya operasi ya hingga pasien-pasien baru tidak perlu khawatir dan tidak perlu lagi menunda ya untuk melakukan pengobatan karena pengobatan dari kanker itu tergantung juga waktu makin lanjut makin tahap lanjut stadiumnya tentu pengobatan akan semakin sulit, ya kemudian juga tingkat kesembuhan tentu turun, ya dan biaya juga akan semakin meningkat, bahkan sampai kualitas hidup yang menurun. Oleh karena itu tidak perlu khawatir untuk berobat, terutama untuk pasien-pasien kanker datang ke fasilitas layanan kesehatan baik dari tingkat puskesmas maupun nanti sampai rujukan ke rumah sakit kanker Darmais. Oke, baik. Sekarang saya kembali ke Dr. Jumhana. Dr. Jumhana, pasien kanker ini rentan terkena COVID-19. Bagaimana cara untuk menjaga agar kita atau keluarga kita yang sudah terkena kanker ini bisa terhindar dari COVID-19? Silakan dokter. Baik, terima kasih Bu Andini. Saya lagi pasien kanker juga pasien sama dengan pasien warga negara Indonesia. Tentu mereka harus mengikuti himbauan dari pemerintah dan juga harus lebih waspada. Ya selain 3M tadi juga lebih baik kalau dari dalam rangka World Cancer Day 4 Februari kemarin maka organisasi dari dunia di kanker dunia itu mengimbau bahwa pasien kanker itu boleh divaksin, nanti mungkin akan dibahas vaksin. Namun demikian kita tahu bahwa pasien kanker ini termasuk yang berisiko tinggi untuk terkena infeksi
COVID. Datanya adalah dari Indonesia, pengalaman kami yang mendapatkan kemoterapi jangka panjang seperti leukemia kronik ini mudah sakit terkena dan mudah meninggal. Pasien juga yang mendapatkan kemoterapi 6 siklus, kalau diberikan di antaranya kemudian mereka terjadi leukemia berat dan sebagainya, maka kalau tidak diisolasi secara benar maka akan mudah terkena. Sehingga dari data di dunia, di Amerika, di Eropa, Prancis ataupun Inggris, maka kanker yang paling terkena dampaknya adalah kanker darah, leukemia akut, limfoma, ataupun yang sudah menjalani transplantasi tulang. Sehingga betul-betul mereka itu bukan hanya 3M, tapi juga mereka kalau boleh di rumah saja, atau kalau mereka sendiri, kalau keluar bukan hanya pakai masker saja, tapi pakai face shield, pakai penutup wajah, sehingga dan mereka kalau bisa lebih diminta untuk tidak ke tempat yang berkerumun. Nah, oleh karena itu maka sedangkan yang tumor solid yang paling rendah angka COVID-nya adalah kanker payudara, kemudian kanker ginekologi. Kenapa? Karena program di Amerika mereka sudah jalannya bagus sekali, sehingga yang datang ke cancer center adalah kanker payudara atau kanker tumor solidnya yang stadium dini, sehingga pengobatan kata dokter ini kalau dia sudah diobati stadium dini kankernya, maka sistem imunnya akan kembali normalnya, dan itulah yang kita harapkan. Sedangkan kanker prostat dia termasuk yang paling tinggi untuk pada tumor solid untuk terjadinya COVID, sehingga kita harus tahu di Indonesia seperti apa. Nah, kami sedang berupaya menggalang informasi seluruh Indonesia, karena dari tempat-tempat di dunia juga mereka menggalang dengan mencari data, dan kami akan dengan perhimpunan ini kita akan masuk baik Prompedin ataupun PATD, hematologi anak, untuk mencari tahu berapa banyak yang terkena di Indonesia dan mana. Tapi pengalaman kami adalah yang leukemia kronik yang sedang minum obat itu akan terkena. Karena apa? Nggak bisa berikan obatnya. Begitu kena maka obat itu kan obat yang minum ya, bisa terjadi leukemia dan sebagainya yang mudah infeksi. Nah, sehingga sarannya seperti apa? Ya, sekarang tadi kalau mereka sudah sembuh, dioperasi dan sebagainya, dan sisi imunnya bagus, ya ikutilah tata laksana himbauan dari pemerintah, tapi dengan tambahan tadi sebaiknya jangan terlalu sering keluar rumah, hanya pil saja. Nah, sedangkan untuk yang pasien-pasien dengan kanker darah nggak bisa ditunda, harus saat itu didiagnosis harus diobatin juga. Kalau nggak diobatin terjadi komplikasi dalam waktu hitungan minggu, bisa bulan juga pasien bisa tidak tertolong. Nah, sehingga kita harus mengobati. Nah, pada saat mengobati itu betul-betul satu kondisi yang dipertanyakan, apalagi transplantasi tulang. Karena begitu pasien di dalam, tiba-tiba ada perawat yang terkena COVID, yang lainnya perawatnya itu juga pernah bersinggungan, maka harus diisolasi. Nah, siapa yang nggak kerja? Dan begitu juga dokternya. Kalau dia terkena, nggak terkena aja, tapi berkomunikasi jarak dekat, maka harus diisolasi nggak pasien. Jadi terus saja, ini kembali lagi kepada kami sedang mengolah bagaimana caranya mengatasi pasien kanker yang mendapatkan kemoterapi. Tidak mudah. Kanker yang mana yang akan di kemoterapi yang tidak menyebabkan imunnya infeksi. Karena pengalaman kami yang sebenarnya mereka kemoterapi leukemia kronik ataupun pasien-pasien tumor solid yang mendapatkan kemoterapi, begitu leukemia turun mudah infeksi, beberapa paru juga mereka kanker paru stadium lanjut menggunakan obat oral sudah 12 tahun, tapi tiba-tiba infeksi paru 2 hari meninggal. Itu maksudnya itu tidak betul kalau kita bahwa untuk kanker yang mana, jadi kita harus memilah-milah. Nah, ini yang kita belum punya data. Jadi di Indonesia kami sedang mengumpulkan data mana yang COVID terkena kanker, mana yang sedang terapi sistemik terkena kanker. Nah, dari situ nanti akan kita lihat mana yang boleh, mana harus bagaimana menangani sama pasien kanker. Bukan hanya pasien keluarga, tapi apakah tenaga kita cukup, apakah tenaga perawat cukup, karena jangan sampai pasien ini mengalami hal yang nggak ada, dokternya ada, perawatnya nggak ada, jadi mesti dirawat. Itu yang terjadi. Ada pasien datang ke sana, oh karena ruangannya penuh. Nah, ini juga ruangan. Begitu mereka perlu ruangan, yang terjadi adalah rumah sakit di Jakarta aja hampir 75-80% untuk COVID semua. Yang lain juga mengeluh, sehingga pasien dalam keadaan buruk karena kemoterapi, pasca kemoterapi, datang ke IGD satu rumah sakit itu, kemudian nelfon saya carikan rumah sakit di mana ada intensiv care.
untuk ventilator. Akhirnya pasien keluarga dokter juga meninggal di IGD. Jadi enggak kita harus hati-hati dalam pemberian yang mana kita siap enggak dalam fasilitas kita. Dengan COVID, bahwa kita siap nggak kita dalam rangka penanggulangan kanker, ada COVID juga, maka prioritas biasanya COVID dulu. Itu ya, terima kasih. Oke, baik Dokter Jumhana. Sebelum kita jeda, saya mau bertanya lagi ke Dokter Denny. Dokter Denny, bagaimana sistem rujukan pasien kanker pada masa pandemi seperti saat ini? Upaya edukasi maupun sosialisasi dari Rumah Sakit Darmais sebagai pusat kanker nasional kepada para pemangku rumah sakit di daerah seperti apa ini, Dokter Denny? Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Andini. Rumah Sakit Kanker Darmais sebagai pusat kanker nasional yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan, tentu di masa COVID pun ya mengembangkan layanan-layanan rujukan, ya layanan-layanan kanker, membina rujukan. Tentu sesuai dengan rekomendasi kami, kita mempunyai stratifikasi layanan, ya baik itu dari tingkat puskesmas, tentu rumah sakit umum daerah, kemudian rumah sakit juga di tingkat provinsi, sampai rumah sakit rujukan nasional yang nantinya tentu ke Rumah Sakit Kanker Darmais sebagai pusat rujukan nasional. Nah, untuk itu di masa-masa pandemi COVID ini, ya selain rujukan-rujukan itu tetap berlangsung, kami juga memberikan tentunya edukasi-edukasi, ya sehingga rujukan-rujukan itu dapat terlayani, kemudian juga masyarakat luas bisa terlayani. Seperti edukasi-edukasi kami lakukan dengan webinar, ya, talk show, ya, yang secara periodik dan berkesinambungan. Tentu ada keuntungan, ya, berkahnya, ya, kami sekarang bisa mengembangkan ya edukasi-edukasi ini secara lebih luas, ya, sehingga masyarakat juga lebih terjangkau dengan era digitalisasi ini. Sehingga informasi-informasi layanan kanker, baik itu sistem layanan maupun rujukan hingga ke Darmais, memang sekarang di era COVID ini memang justru kita harus kembangkan secara lebih luas lagi. Ya, kemudian juga di tingkat-tingkat daerah tentu kami merekomendasikan juga adanya fasilitas layanan kanker baik di tingkat dari puskesmas hingga rujukan nasional, ya, yang semoga itu juga bisa menambah layanan-layanan untuk masyarakat Indonesia di bidang kanker. Terima kasih, Bu Andini. Baik, Dokter Denny dan juga Dokter Jumhana, kita akan jeda dulu untuk beberapa saat ya, Dok, ya. Setelah ini kita akan masih bertanya terkait dari tema kita di siang hari ini, Sobat Sehat, ya, yaitu kanker sebagai komorbid COVID-19. Untuk kamu yang ingin bertanya, silahkan di SMS WhatsApp-nya di 0811-874-1919 atau mention langsung di Twitter Instagram kita @radiokesehatan. Pastikan tetap bersama kami di talk show eksklusif. Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat, Sobat Sehat, kita masih di talk show eksklusif bersama dengan kedua narasumber saya di siang hari ini. Saya kembali lagi ke Dokter Jumhana. Dokter Jumhana, ini kita berbicara terkait dari pengobatan tradisional. Penderita kanker ini kadang tergiur dengan pengobatan tradisional, bahkan banyak yang melakukan memilih alternatif terlebih dahulu sebelum datang ke dokter atau ke rumah sakit. Bagaimana penggunaan tradisional pada kasus kanker ini, Dokter Jumhana, silakan. Dokter Jumhana, mohon maaf masih termute Zoom-nya. Oke, ya maaf. Oke. Baik, kita tahu bahwa pada pasien kanker ini mereka begitu mendengarnya akan divonis, baik untuk pasiennya ataupun keluarganya divonis bahwa mereka kanker, sehingga mereka berupaya supaya mereka denying untuk bahwa mereka kanker sehingga biar dipendam juga. Dan kemudian mereka berobat sendiri, mencari obat-obat yang diiklan-iklan. Itu yang seringkali kita sayangkan, karena begitu mereka datang maka stadiumnya udah lanjut, ya. Sehingga kita tolong juga dari kawan-kawan di media ataupun para
pendengar ini menyampaikan pada mereka bahwa di negeri Cina saja, di mana pengobatan dengan pengobatan tradisional dalam hal ini herbal, karena kalau kita tradisional kan bisa obat-obat dan cara-cara apa yang lain juga bisa, tapi kita fokusnya pada obat-obat yang akan dimasukkan. Yang di Cina saja mereka punya rumah sakit yang pengobatan tradisional, tapi waktu kami lihat ternyata bahwa mereka juga memadukan antara yang modern dan yang tradisional. Modernnya karena apa? Karena mereka tidak bisa mendiagnosis tanpa bantuan dokter patologi anatomia, histologi jenisnya apa, tidak bisa menentukan stadiumnya dengan radio imaging, apa CT scan, apa MRI, apa tes CT scan, dan kemudian mengobati dengan cara-cara yang modern karena mereka mengacu pada evidence based berdasarkan bukti medis dan bukti penelitian, sehingga mereka ada pembedahan, radiasi, dan terapi sistemik, kemoterapi juga mereka berikan. Nah, tapi kemudian pada satu saat di mana kemoterapi ini tidak memberikan respon yang baik, masuklah mereka ke dalam satu rumah sakit yang lain, pindah. Tapi di rumah sakit yang dipindahkan juga untuk mendapatkan obat-obat tradisional Cina itu juga berlaku pengobatan bersanding. Jadi itulah yang harusnya kita lakukan, bahwa kita menghargai pengobatan yang tradisional, dan kita sudah tahu bahwa di sini ada obat-obat yang kalau kita lihat ke farmakologi ada fitofarmaka, di mana bahan-bahan herbal ini kemudian diproses dan kemudian dijadikan obat dan melakukan uji klinik dibandingkan dengan pada pasien dengan yang non pasien. Nah, kita bisa. Nah, tapi yang obat-obatnya lain biasanya tidak, karena fitofarmaka tidak tahu kita khasiatnya karena tidak ada bukti ilmiah. Nah, studi ini yang perlu sekali. Nah, oleh karena itu maka kalaupun ada ini silahkan, tapi sifatnya belum karena evidence base-nya bukan untuk obatan seperti yang pengobatan kemoterapi statika, target, imunoterapi dan sebagainya, tapi ini adalah obat-obat yang sifatnya adalah membantu pengobatan utama, bukan menjadi pengobatan utama. Jadi jangan dibalik, jangan obat-obat tradisional atau herbal ini menjadi pengobatan utama, tapi kita masuk ke pengobatan modern, entah dari diagnosis, staging, pembedahan, radiasi, terapi sistemik. Dan kalau ada masalah-masalah, mereka bisa bertanya pada dokter, boleh nggak dapatkan ini, mendapatkan ini. Jadi ada komunikasi antara dokter medisnya dengan dan pasien untuk menentukan yang mana yang boleh, yang mana yang enggak. Saya kira kalau kita ada komunikasi, maka segala sesuatunya kita bisa bicarakan bersama dan lebih menguntungkan untuk pasien. Ya, demikian, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya saya ke Dr. Denny. Dr. Denny, tadi di awal sudah disebutkan bahwa pasien kanker ini rentan, salah satu orang yang rentan terkena COVID-19. Lalu bagaimana penanganan pasien kanker yang juga tertular COVID-19? Dr. Denny, silakan. Terima kasih Bu Andini, sahabat radio Kementerian Kesehatan yang berbahagia. Seperti tadi dibicarakan oleh Dr. Jufhana bahwa memang pasien-pasien penderita kanker adalah merupakan suatu komorbid untuk terinfeksinya COVID-19. Nah, pada pasien-pasien kanker yang kemudian terinfeksi COVID-19, tentu kan dulu penanganan untuk infeksi COVID-19-nya. Tapi juga dengan diusahakan tidak menunda untuk pengobatan kanker sesuai dengan pedoman protokol yang sudah dilakukan. Misalnya saja pasien-pasien tentu yang datang dengan terinfeksi COVID-19 yang harus dilakukan operasi, ya tentu kami tunda dulu sehingga COVID-19-nya bisa teratasi, kemudian barulah dilakukan pembedahan. Tapi pada kasus-kasus tertentu memang tidak bisa dihindari bahwa memang suatu pengobatan ataupun operasi yang sifatnya emergensi, maka kami mempunyai fasilitas, ya tentu dengan kamar operasi dengan tekanan negatif dan petugas-petugas kesehatannya dibekali dengan proteksi dengan hazmat yang level 3 ya. Yang memang betul-betul sehingga aman
buat fasilitas kesehatan, buat petugas, dan pasien terselamatkan. Demikian juga pasien-pasien yang harus menjalani terapi-terapi lain, ya seperti kemoterapi, ya terapi-terapi target maupun terapi-terapi lain yang sifatnya juga rehabilitatif, ya kami juga tentu mempunyai fasilitas-fasilitas seperti ruang rawat bertekanan negatif. Bahkan untuk pasien-pasien tentu yang tertular COVID-19 pada pasien-pasien kanker yang membutuhkan ventilator, ya tentu kami membuatkan suatu ruang rawat ventilator yang bertekanan negatif, sehingga ya pasien-pasien kanker yang tentu suatu komorbid untuk terinfeksi COVID-19 ya itu tetap menjalani penanganan kankernya secara terjadwal, ya kemudian tidak terlalu lama delay, ya tapi tentu harus juga ditangani infeksi COVID-19-nya hingga baik, ya sehingga pengobatan kanker bisa berjalan juga dengan baik dan bersamaan. Demikian Ibu Andini, mudah-mudahan bisa dijelaskan. Baik, Dokter Denny, kembali lagi ke Rumah Sakit Kanker Darmais sebagai pusat kanker nasional ya, Dokter Denny. I will, terobosan apa dan rencana apa dari inovasi Rumah Sakit Kanker Darmais ini ke depannya sebagai bentuk dukungan dari upaya bersama penanggulangan kanker di Indonesia? Dokter Denny, silakan. Terima kasih. Memang Rumah Sakit Kanker Darmais sebagai pusat kanker nasional mempunyai tugas-tugas, ya. Apa sih kira-kira terobosan dan inovasi-inovasinya, ya? Dalam hal ini, ya, pencanangan kami 4 Februari sebagai World Cancer Day, ya, tentu kami mempunyai juga terobosan-terobosan inovasi-inovasi, ya. Di bidang layanan, misalnya kami melakukan layanan-layanan yang sifatnya telemedicine, ya, kemudian juga layanan-layanan yang sifatnya virtual, ya, di mana nanti jika membutuhkan pemeriksaan-pemeriksaan lebih lanjut, bahkan penanganan-penanganan lebih lanjut, sehingga pasien dapat lebih terarah, ya, dan kemudian juga pasien bisa terlayani dengan baik. Dan kemudian juga kami mempunyai pilot project, ya, untuk pengembangan layanan kanker di Indonesia. Kemudian juga tentu adalah sosialisasi, sebetulnya yang paling penting adalah deteksi dini. Seperti dikatakan kemarin oleh Bapak Dirjen Kesehatan bahwa memang Rumah Sakit Kanker Darmais ini tidak seperti cleaning service, ya. Jadi artinya kita menambal yang bocor-bocor terus gitu, ya, dengan biaya besar, tapi di hulunya itu tidak tertangani dengan baik, sehingga memang kanker menjadi suatu penyakit yang berbiaya tinggi, ya. Oleh karena itu kami juga mensosialisasi tentang penanganan deteksi dini, ya, baik itu di tingkat prevensi, bahkan kami juga mempunyai suatu inovasi tentang deteksi di tingkat molekuler, ya, di tingkat prevensi, ya, familiar cancer clinic, ya, dan deteksi dini juga kami tentu mempunyai mobil-mobil mammografi, ya, dan juga supaya Darmais ini sebagai PKN bisa dikenal oleh nasional maupun dunia, ya, kami juga Rumah Sakit Kanker Darmais mempunyai program, ya, untuk bekerja sama dengan KBRI di seluruh dunia, ya, mengenalkan tentang kanker, tentang Rumah Sakit Kanker Darmais, sehingga Rumah Sakit Kanker Darmais bisa dikenal, ya, karena memang Rumah Sakit Kanker Darmais juga tentu kami menerima juga pasien-pasien, ya, baik itu di tingkat ekspatriat, ya, maupun sebetulnya di tingkat pendidikan, karena kami juga menerima beberapa pelajar-pelajar, ya, baik di tingkat fellow, ya, datang ke Darmais untuk menjalani pendidikan di Rumah Sakit Kanker Darmais, ya. Kemudian juga semoga ini terobosan-terobosan, inovasi-inovasi ini baik di tingkat hulu, ya, untuk sistem penanggulangan kanker secara nasional, ya, kita bisa
melakukan upaya sehingga masyarakat datang dalam keadaan stadium dini, tidak stadium lanjut seperti sekarang, ya, sehingga bisa terlayani dengan baik, ya. Dan kemudian ke tingkat layanan, ya, di tingkat layanan kami punya terobosan-terobosan di bidang metode-metode pengobatan yang terbaru, ya. Misalnya kami melakukan di bidang operasi, ya, kami sudah mengembangkan di bidang minimal invasive surgery, ya. Kemudian juga di bidang rekonstruksi, ya, sehingga pasien tidak perlu lagi khawatir untuk melakukan operasi, ya, sehingga didapatkan hasil-hasil yang baik. Bahkan kami punya unggulan-unggulan ya seperti limfovascular anastomosis, di mana pasien-pasien dengan udem, ya, kemudian bengkak, ya, pada ekstremitas, ya, bisa dilakukan anastomosis limfovaskuler sehingga bisa diterapi bengkaknya akibat dari kanker tersebut. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi terobosan-terobosan inovasi terbaru, ya, di bidang kemoterapi juga, ya. Di sini juga melayani ada juga terobosan-terobosan bagaimana melakukan pemeriksaan molekuler sehingga pasien-pasien yang akan melakukan terapi-terapi sistemik, ya, itu mendapatkan juga suatu terapi yang sifatnya individual, ya, sehingga mempunyai kesembuhan yang tinggi, ya, dengan terapi-terapi target di masa depan, ya. Mudah-mudahan inovasi-inovasi ini bisa dikembangkan terus, ya, sehingga Rumah Sakit Darmais sebagai pusat kanker nasional, ya, juga dikenal oleh dunia. Terima kasih. Oke, baik Dokter Denny. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung membacakan pertanyaan ini dari Sobat Sehat yang sudah masuk, baik melalui sosial media maupun melalui WhatsApp kami. Saya mungkin ke Dokter Jumhana terlebih dahulu. Ini pertanyaannya dari Emilia. Beliau merupakan dokter gigi berusia 51 tahun dan survivor kanker tiroid papilari. Pertanyaan dari Dokter Emilia, ini Dokter Jumhana, apakah saya boleh menerima vaksin? Kalau boleh, bagaimana prosedurnya? Kalau tidak boleh, apa yang harus saya lakukan sebagai seseorang yang punya resiko besar terkena COVID-19? Silakan Dokter Jumhana jawabannya. Baik, seperti yang saya utarakan tadi bahwa pasien kanker akan mudah sekali terkena COVID. Seharusnya mereka jadikan prioritas utama untuk pemberian vaksinasi. Namun yang terjadi dimanapun di belahan dunia, maka pasien-pasien kanker adalah dikatakan left behind, ditinggalkan, karena priority adalah berdasarkan studi-studi dari yang ada vaksin itu, seperti vaksin Sinovac yang ada di Indonesia, dari China. Mereka waktu membahas studinya, mereka umurnya yang di atas 18 tahun dan di bawah 60 tahun. Yang kedua, tidak ada sakit kanker, tidak sedang mengambil obat kanker, tidak imunosupresan, penyakit kelainan hematologi yang lain, ataupun penyakit yang lain yang dari penyakit dalam berbagai organ, ada yang sedang, ada yang boleh, ada yang tidak. Jadi kebetulan dari kami dari PABDI sudah bisa, nanti mungkin bisa diakses mana-mana yang boleh, yang enggak. Kembali ke kanker. Kanker juga seharusnya bisa mendapatkan obat vaksin. Namun demikian, pasien vaksin yang mana, pasien kanker yang mana yang kita bisa berikan vaksin, karena kita tahu bahwa vaksin itu sendiri adalah satu untuk Sinovac itu adalah virus yang dimatikan, ya, itu boleh untuk pasien kanker. Ada lagi mRNA seperti dari Pfizer, dari Moderna, adalah mRNA virus yang boleh dimasukkan kepada pasien kanker karena sistem imunnya rendah. Kemudian ada dua, nah kecuali yang tidak boleh adalah vaksin virus yang hidup atau yang vektor yang dimana replicating, itu tidak boleh, ya, cuma 6 yang boleh. Nah, sekarang yang boleh yang mana? Yang sistemnya sudah bangkit kembali. Yang mana? Pasien kalau dia kanker tiroid masa dioperasi, kemudian dia akan membaik, maka sistemnya dan kuratif, iurannya sembuh, dikatakan dokter bilang bolehnya sembuh, ya boleh itu, ya, karena dia adalah baik. Nah, kemudian yang kedua adalah pasien-pasien yang mendapatkan radiasi juga. Kalau radiasinya radiasi yang di tumor di dada, maka itu yang radikal radiasi, maka itu harus diperhatikan karena itu akan menyebabkan sistem imun tubuh rendah. Nah, begitu juga kanker-kanker yang lain
yang sedang dalam pengobatan juga kalau kita berikan kemoterapi posisinya drop, itu akan terjadi suatu kondisi imunosupresan. Kenapa? Kalau ada pasien-pasien di mana sisi imunnya rendah, maka kalau diberikan vaksin, maka dipertanyakan apakah bermanfaat enggak? Karena yang akan dirangsang adalah oleh ada vaksin antigen yang mati ini adalah antibodi dalam tubuh kita. Nah, kalau antibodinya nggak bisa dibangkitkan oleh karena pasiennya bukan kanker yang kuratif, yang stadium lanjut atau end stage menyebabkan sisi imunnya tertekan, atau dalam kemoterapi menyebabkan imunnya tertekan, atau dalam pengobatan yang transplant juga enggak. Oleh karena itu bahwa harus lihat dulu sisi imunnya baik apa enggak. Tetapi umumnya yang boleh adalah misalnya pasien kanker payudara operasi minum obat hormon anti estrogen itu bisa, ataupun saat prostat mendapatkan hormon anti androgen itu bisa. Nah, kita lihat jadi pasien-pasien yang sudah sembuh dari kanker entah dengan pengobatan operasi atau radiasi ataupun dengan kemoterapi itu layak, tapi tanyakan kepada dokter, karena di dunia juga harus tanya pada ahli onkologinya, dan apakah hanya internisnya juga ada enggak. Jangan mikirin kanker saja, tapi ada juga organ-organ yang lain terkena, karena ada listnya dari penyakit dalam yang boleh mana enggak. Jadi Anda juga bukan hanya mikirkan kanker, tapi sisinya lain terkena enggak. Sehingga nanti paling baguslah untuk Anda nanyakan, karena saya nggak tahu Anda di stadium di mana, obatnya apa dan sebagainya. Anda tanya ahli onkologi Anda, masuk yang di mana, dan Anda kemudian masuk searching di dalam ini, di penyakit dalam dari pabrik penyakit dalam ada obat pasien-pasien mana, dari semua penyakit yang ada di penyakit dalam, di luar penyakit dalam juga ada, itu bisa Anda searching situ. Terima kasih. Baik, semoga bisa terjawab untuk Emilia. Selanjutnya pertanyaan untuk Dr. Denny. Ini dari Fitri Wulandari yang merupakan reporter. Dokter, apa pola hidup sehat yang disarankan kepada mereka yang menderita kanker selama masa pandemi COVID-19? Ada dua pertanyaannya, Dr. Denny. Selanjutnya, apa benar kabar yang menyebutkan bahwa daun sirsak dan daun sambung nyowo bisa dimanfaatkan sebagai obat kanker? Silakan, Dr. Denny. Baik, terima kasih. Sebelumnya ya tidak perlu, sebetulnya kita yang penting adalah menjaga kesehatan ya. Sama seperti masa-masa sebelumnya, terutama di masa pandemi ini ya. Usaha-usaha apa saja sih kita bisa menghindari penyakit kanker ya, juga pada kita pasien-pasien yang sudah terkena kanker. Pertama, tentu kita harus hidup sehat ya, kemudian kita harus selalu cek kesehatan kita ya. Bagi wanita ya sadari pemeriksaan serviks ya, bagi laki-laki juga ya paru ya, kolorektal ya, dan prostat lain-lain ya, cek. Kemudian juga jangan lupa ya pola hidup baik ya, hindarkan asap rokok ya. Kemudian juga jangan lupa istirahat yang teratur, yang baik ya. Kemudian juga olahraga ya. Di masa-masa pandemi justru memang kadang-kadang kita sekarang bagaimana sih cara berolahraga ya, berolahraga yang baik ya. Tentu jangan sampai ada kerumunan. Anda bisa olahraga jalan kaki, berlari, bersepeda ya, maupun kegiatan olahraga jangan dilupakan ya. Walaupun masa pandemi tetap selalu aktivitas dan berolahraga. Kemudian juga diet ya, gizi yang baik ya, yang sehat ya, tentu itu sangat membantu sekali untuk kesehatan kita. Juga jangan lupa bagi pasien-pasien penderita kanker ya, cekap menjaga kesehatan ya. Kemudian jangan khawatir, jangan takut untuk mengunjungi Fasiankes ya dalam masa-masa pandemi Covid ini. Tentu nanti para dokter tenaga kesehatan akan memberikan informasi bagaimana sih layanan-layanan kanker di masa Covid ini. Dan pertanyaan kedua untuk daun sirsak ya, daun sirsak, kemudian juga obat-obat lain. Sebetulnya tadi Dr. Jumhana sudah memberikan informasi ya tentang fitofarmaka
ya tentu sebetulnya ya kita perlu teliti betul ya, karena sifat dari pengobatan ini harus berbasis pada bukti, evidence base ya. Nah, kita punya ya selain daun sirsak banyak ya itu rempah-rempah di Indonesia ya, itu juga mungkin juga mengandung unsur-unsur pengobatan ya, tapi perlu kita teliti ya sehingga masyarakat tidak salah dalam mengartikan ya, sehingga pengobatan tidak akan terbengkalai karena adanya informasi-informasi tentang obat-obat yang fitofarmaka mungkin yang disebutkan dari Dr. Jumhana ya, daun sirsak, rempah-rempah lain ya sebagai pengobatan dari kanker, sehingga pasien tidak salah ya dalam menanggapi informasi-informasi tentang pengobatan-pengobatan kanker yang ada di Indonesia. Oke, baik. Semoga bisa terjawab. Terima kasih, Dr. Denny. Dan tidak terasa ini kita sudah berada di penghujung acara talk show eksklusif. Mungkin untuk mengakhirinya, pesan pertama bisa disampaikan oleh Dr. Jumhana sebagai kalimat penutup. Silakan, Dr. Jumhana, kalimat penutupnya. Baik, terima kasih Ibu Adini, juga tadi Dr. Denny, dan kemudian juga pada para pendengar radio ini. Pesan kami adalah pada pasien-pasien kanker bahwa Anda adalah yang paling berisiko tinggi untuk mendapatkan COVID pada saat ini, sehingga Anda harus ekstra lebih daripada himbauan dari pemerintah, bukan hanya jaga jarak saja, kemudian cuci tangan, pakai masker di luar, menghindari kerumunan. Nah, yang paling sering sekarang adalah di dalam rumah. Justru di dalam rumah inilah yang sekarang menjadi sumber, jadi ada klaster baru lagi di rumah. Banyak sekali, maaf saja, meninggal karena di rumah satu keluarga kena. Ayahnya meninggal, ibunya selamat, dan kemudian anak kenapa? Di rumah kita melupakan tadi, kita nggak jaga jarak, nggak cuci tangan mungkin, nggak terpapar, nggak pakai masker juga. Padahal ada pembantu yang keluar ke belanja, siapa yang keluar, mereka ada kerumunan, mereka pulang, mereka nggak tahu mereka sudah terpapar. Nah, yang menjadi utama adalah sekarang. Jadi tadi kita mengobati pasien kanker di luar rumah. Nah, di dalam rumah juga, tolong, apakah karena nggak ada himbauan pemerintah untuk menjaga di rumah itu jaga jarak, pakai masker, cuci simadik. Ya. Nah, itu mungkin di rumah juga lakukan untuk pasien kanker ini, isolasi, jangan terlalu dekat karena kita lebih baik kita berprasangka atau daripada enggak. Nah, yang kedua adalah untuk yang vaksin ini, Anda harus karena risiko tinggi, datanglah ke rumah sakit kanker. Kalau di mana-mana yang pada pasien kanker tidak boleh untuk yang pemberian layanan yang ngantri-ngantri, nggak boleh. Jadi harus ke rumah sakit tersebut, rumah sakit kanker center atau ke rumah sakit umum, ada cancer centernya, tanyakan ada nggak vaksin saat ini bisa di sini. Namun demikian kenyataannya maaf aja, Indonesia prioritasnya untuk belum sampai ke situ. Jadi yang ketiga juga Anda lihat ya, kalau misalnya ada tawaran-tawaran, karena sekarang akan banyak sekali perdagangan vaksin yang palsu karena Anda tidak masuk appointment-nya. Nah, jangan seperti obat-obat yang tadi ditawarkan bisa menyembuhkan, juga untuk vaksin jangan kemudian Anda menyimak karena tadi saya bilang kalau Anda diberi vaksin yang hidup atau vektor yang dimana vektornya adalah adenovirus yang dimasukkan antigen atau second dari virus COVID, maka dia replikasinya tinggi, maka Anda akan terkena COVID. Jadi hati-hati. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya dari Dr. Denny, silahkan kalimat penutupnya untuk talk show eksklusif di siang hari ini. Silahkan, Dr. Denny. Ini para sahabat radio Kementerian Kesehatan yang berbahagia, cukup lengkap tadi yang diberikan wejangan oleh Dr. Jumhana. Saya ingin menambahkan ya bahwa tetap pada masa-masa pandemi COVID ini ya kita tetap melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap kanker. Pertama tentu tentang hidup sehat ya dengan menjaga protokol kesehatan dan protokol COVID.
Kemudian usaha-usaha deteksi dini tetap dilakukan, ya tidak perlu khawatir bagi mereka yang memerlukan pengobatan, ya memerlukan deteksi ke rumah sakit, fasilitas layanan kesehatan tidak perlu khawatir. Ya selama kita menjaga ya protokol-protokol kesehatan, ya kita bisa mencegah terinfeksinya infeksi COVID-19 pada pasien-pasien kanker. Ya, tetap melakukan upaya-upaya pencegahan, deteksi dini, dan terapi yang sedini mungkin walaupun di masa pandemi COVID ini. Terima kasih, Dr. Andini, tambahan dari kami dari Masyarakat Darmais ya atas talkshow ini, dan mudah-mudahan talkshow ini bukan hanya sampai di sini ya. Kami bisa berkesinambungan ya tentang layanan-layanan kanker, pendidikan ya dari Masyarakat Darmais. Semoga bisa mendapat informasi kepada masyarakat tentang kanker yang ada di Indonesia ini. Terima kasih Bu Andini. Oke, baik. Terima kasih untuk kedua narasumber saya di siang hari ini, dan itu dia Sobat Sehat Talkshow eksklusif kanker sebagai komorbid COVID-19 bersama dengan Dr. Denny Joko Purwanto, spesialis bedah onkologi dari Rumah Sakit Kanker Darmais, dan juga tadi ada Dr. Tubagus Jumhana Atma Kusuma, spesialis penyakit dalam hematologi onkologi medik selaku Ketua Perhimpunan Hematologi Onkologi Medik Ilmu Penyakit Dalam Indonesia. Terima kasih untuk kedua narasumber yang sudah menyempatkan waktu dan juga memberikan informasi di siang hari ini, dan tidak lupa juga terima kasih untuk para pendengar Sobat Sehat yang sudah mendengarkan dan juga bergabung di talk show eksklusif. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, jangan lupa untuk terapkan protokol apapun kamu berada, menggunakan masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun, serta menjaga jarak. Dan saya pamit undur diri, Sobat Sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Terima Dr. kasih Jumhana dan Dr. Bu Andini. Terima kasih.